Saudara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Ikatan Dokter Indonesia membahas dampak sanksi pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan ID. Panglima menghormati dan akan patuh pada keputusan ID. Dalam pertemuan, Panglima menyebut dengan dikeluarkannya Terawan dari keanggotaan ID, TNI akan meninjau ulang izin praktik Terawan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Namun, menurut Ketua Umum ID, Adip Kumaydi menyebut, meski ID memberhentikan mantan Menteri Kesehatan itu sebagai anggota, tapi ID masih membuka ruang jika Terawan ingin mengajukan diri kembali sebagai anggota. Kebetulan juga mantan tentara, jadi saya menelpon Dr. Terawan, saya minta Pak Terawan bisa nggak ngomong dengan saya berikan kesempatan untuk berbicara melakukan pembelaan diri. Dia mengatakan, saya siap Prof. Marsis. Lanjutnya, dalam waktu 3 hari mereka kemudian bertemu di Hotel Borobudur, Jakarta. Pada pertemuan itu Prof. Marsis menanyakan alasan Dr. Terawan, mangkir saat dipanggil oleh MKEK. Dalam kesimpulan, saya melihat suatu cara yang tidak komunikatif itu terjadi di antara Pak Terawan dengan Majelis Kode Etik. Buktinya saya telepon dalam 3 hari beliau datang mau ketemu saya, ungkap Prof. Marsis. Lebih lanjut, Prof. Marsis mengatakan bahwa dalam pertemuan itu Terawan berjanji untuk bisa menyelesaikan masalah dengan terhormat. Ia juga sepakat untuk membawa dan melengkapi bukti terkait dugaan tentang masalah kelalaian dalam praktek kedokteran. Usulan Menteri digulingkan ID, tapi dicintai rakyat. Ini 3 ucapan kontroversial Terawan yang bikin pemerintah. Apabila memang PBID tidak melaksanakan aturan ini dengan sebagaimana mestinya, dan DPR RI itu dengan kepentingan publik lebih luas pasti akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sebagaimana mestinya. Nah, hal ini yang memang kemarin tidak dicantumkan dalam kesimpulan rapat, tentu ini bagian berikutnya lagi, tapi tentu pelaksanaan dari rapat kemarin itu akan ditunggu oleh Komisi 9. Kami bisa saja kapanpun untuk bisa kemudian merevisi peraturan tersebut. Nah, tentu menunggu agar proses pelaksanaan dari praktik kedokteran ini itu berjalan dengan baik. Dengan undang-undang yang sudah diberikan kepada seluruh para pihak di situ, termasuk ini kan seakan-akan Pak Terawan diam, yang di luar bukan Pak Terawan yang banyak bicara. Ini kan masalah internal organisasi. Kalau Pak Terawan mau menghadapi, nggak ada masalah-masalah anggota DPR memanggil ID dan seakan-akan anggota DPR membela Pak Terawan. Ini kan bukan pekerjaan Komisi 9. Komisi 9 itu kerjanya banyak sekali untuk melihat kebijakan kesehatan, bukan individual saudara Terawan. Terawan memilih untuk tetap diam atas tuntutan ID. Namun, di sisi lain, dia tetap melakukan metode cuci otak bagi banyak pasiennya. Disinilah kemarahan ID tak lagi memberi ruang. Terawan dipecat secara permanen. Mengenai pertemuan antara ID dengan anggota DPR Komisi 9. Dan berlangsung seru, saudara, berlangsung seru. Saya melihat di sini ada perlawanan mengakibatkan DPR Komisi 9 emosi jadi marah. Ya karena kita melihat sekarang ini ada sesuatu yang saya herankan. Ada sesuatu yang sepertinya orang itu keras kepala, keras hati. Ya. Dan saya melihat dokter-dokter ini sudah bukan bijaksana lagi. Saya melihat bukan bijaksana lagi. Ya. Mengapa sesuatu yang tidak seharusnya membuat rame dan tidak dibuat rame, sekarang dibuat rame, saudara. Pemecatan Terawan Agus Putranto oleh Ikatan Dokter Indonesia ID terus menjadi sorotan. Mantan Menteri Kesehatan itu dibela ramai-ramai termasuk dari wakil rakyat di Senayan yang kompak tak setuju dengan keputusan ID. Seruan pembubaran ID bahkan muncul saat rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 9 DPR. Bubarkan ID. Itu bukan dari saya. Bukan dari Rahmat Handoyo, bukan. Tapi sekaligus nanti introspeksi dari Ketum dan teman-teman yang lain ya. Itu suara rakyat. Suara trading topik kaget, Masya Allah. Itu suara netizen. Begitu menggelora bubarkan ID. Kita berharap bahwa Pak Terawan diberi ruang untuk melakukan pembelaan. Pertanyaan pertama, sudah berapa kali diminta untuk hadir memberikan pembelaan? Berapa kali beliau hadir? Ya kan? Kemudian benarkah beliau sebetulnya sudah memberikan pembelaan tapi tidak diterima penjelasannya oleh ID? Akhirnya setelah
itu dipanggil-panggil lagi dia sudah nggak mau. Karena apa? Memang penjelasan dia seperti itu. Kalau nggak diterima lagi, mau dijelaskan apa lagi? Saya tahu bahwa ada surat ini, tanggal kalau tidak salah 8 Februari, ditujukan ke PBID oleh MKEK. Jadi MKEK ini menulis surat ke PBID untuk meminta agar saudara TAP itu diberhentikan secara tetap dan permanen di dalam pelaksanaan muktamar yang akan laksanakan di Aceh yang mengundang MKEK. Tanggal 15 Maret diundang. Tadi tanggal 8 Maret sudah ada surat dari MKEK juga ke PBID yang meminta penegakan supaya dia dipecat. Lalu tanggal 15 diminta datang untuk konfirmasi klarifikasi itu. Dokter Terawan nggak datang. Tanggal 18 Pak, 3 hari setelah itu dikirim lagi surat ke Dokter Terawan, minta hal yang sama. Kalau nggak datang ini akan dibawa ke muktamar. Saya coba telusuri Pak, kenapa Pak Terawan ini kira-kira nggak datang? Jawabannya, untuk apa datang? Udah pecat. Sudah ada putusan pemecatan. Nah, kalau kemudian kita bicara dibubarkan, kami tadi sudah sampaikan. Ada keputusan-keputusan dari Mahkamah Konstitusi, ada PUU nomor 15, ya PU nomor 10, PU nomor 15 tahun 2017 juga yang memperkuat posisi daripada ID. Ada hasil putusan MK juga. Saya kira kita tetap akan ID tetap akan selalu ada untuk masyarakat. Kalau memang profesi ID itu, kalau memang tujuan ID itu adalah mensupport anggota, memberikan perlindungan sama anggota, ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dan bakal menganggur ini. Terus apa yang dilakukan ID kepada mereka? Apa yang dilakukan ID? Jelas, cuci otaknya Dokter Terawan itu berguna bagi manusia, berguna masih bagi pasien, dan banyak dan semua pasien mengatakan bahwa itu tidak punya efek samping, justru malah menyehatkan, memberikan kesehatan, menambah kecerdasan. Banyak sekali yang disampaikan oleh pasien-pasien Dokter Terawan terkait dengan testimoni mereka setelah dilakukan DSA. Kemudian kesejahteraan anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota. ID nggak mensejahterakan anggota, bubarin aja ID-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi kok. Dan lagian ID itu cuma memberikan rekomendasi, sama dengan Komisi 9 ini. Komisi 9 ini nggak bisa memberikan sanksi kepada pemerintah. Hanya memberikan rekomendasi. Jadi boleh dipakai, boleh enggak. ID nggak mensejahterakan anggota. Orang seenak-enak udelnya aja kok mecat-mecat anggota. Memutuskan menetapkan meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota ini. Ketua ID Dr. Muhammad Adib Humaydi SPOT diketahui juga menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Kesehatan MUI. Dan berikut ini adalah beberapa komentar warganet terkait pemecatan Dr. Terawan. Pemecatan Dr. Terawan adalah keputusan sepihak Ketua ID nih, bukan hasil voting. Lengserkan Ketua ID atau bentuk asosiasi baru. Ketua ID yang sekarang ya adalah kadrun yang juga anggota MUI. Jadi gak heran deh, gak kaget dan gak surprise kalau dia itu benci pemerintah dan juga Terawan. Selain itu ada pula akun dari Gunawan. Kedokter teroris ini berduka, kedokter yang dipuji oleh para pejabat ini malah dipecat nih. Wah, Ketua ID kaum berjenglot ini. Di mana ramainya masalah pencabutan izin praktek Dr. Terawan dan dipecat dari keanggotaan ID yang menarik dan jadi perbincangan adalah Ketua ID periode 2022 sampai 2025 Adib Humaydi. Nah, kalau ini sampai mempengaruhi beredarnya vaksin Nusantara, waduh, ini rakyat sudah menanti-nanti. Rakyat akan banyak kecewa terhadap ID. Padahal sebetulnya ID itu kan pembina dokter, bukan pembinasa dokter. ID adalah pembina dokter. Mama lo kalau dokternya salah diajarin, kalau dokternya ada kesulitan ditolongin. Seharusnya ID itu begitu. Kita bayar loh tiap bulan, gitu. Nah, tetapi bukan untuk kemudian memecat seumur hidup. Bagaimana memecat seumur hidup itu? Sekolahnya aja lama, pasiennya saja bukan banyak. Apa nanti namanya dukun Terawan, ya kan nggak lucu. Nah, saya khawatir. Ya, loh, beliau dikasih kenaikan pangkat luar biasa di tentara.
Jadi tolong Pak Terawan itu aset bangsa itu ya. Untukmu Dokter Terawan yang terkasih. Apa kabar dokter? Mendengar Bapak dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia, bagi saya pribadi, orang awam, serasa dunia saya runtuh. Tapi tidak dengan dokter. Dokter tetap tersenyum, tetap bersahaja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetap terpancar cinta di wajahmu. Tidak terlihat rasa kecewa sedikit pun dalam tawamu. Dan satu hal penting, bahwa jabatan dan kekuasaan hanyalah titipan belaka. Orang baik akan menemukan jalannya. Kita percaya itu. Tetap menjadi orang baik. God bless you. Amin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe.